Haleluya. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom jemaat VCS. Apa kabar malam hari ini? Kami dari Studio Mini VCS Surabaya akan mengadakan pelayanan firman Tuhan yang disiarkan langsung melalui Facebook dan siaran tunda melalui YouTube Efrat Poweruntu. Saya berharap Bapak Ibu jemaat VCS atau siapapun yang dapat mengikuti program ini, Bapak Ibu semua mengikuti dengan serius, ya, dengan disiplin, terus berada di depan kamera, depan laptop atau TV yang di connect ke laptop. Ikutilah program ini dari awal sampai selesai, dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang ada di tempat ini, di studio ini, sama dengan hadirat Tuhan yang ada di tempat di Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu berada. Berkat Tuhan yang kita terima, berkat Tuhan yang sama, berkat rohani yang kami terima di sini sama dengan berkat rohani yang Bapak Ibu akan terima di mana Bapak Ibu berada. Asalkan kita memberikan hati kita kepada Tuhan, kita beribadah, kita mengikuti program ini dengan tulus hati, dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, maka berkat-berkat rohani dari Tuhan itu akan dilimpahkan kepada kita semua. Haleluya. Malam hari ini khusus saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur, dengan segala kerendahan hati. Ya Tuhan, kami percaya Engkau senang dengan program-program kami yang kami laksanakan melalui siaran langsung. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau mengurapi program ini, Engkau mengurapi kami yang melayani, Engkau mengurapi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, jemaat VCS dimanapun berada mengikuti program ini. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi kami semua. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan jiwa kami, baik kami yang di studio maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa apabila ada roh-roh lain penguasa di udara yang ingin mengganggu program ini, yang ingin merusak konsentrasi kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Biarlah kiranya Roh Kudus saja yang pimpin program ini. Terima kasih Tuhan, kami buka program penyampaian kebenaran firman Tuhan pada malam ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu di rumah, mari bersama saya bisa tersenyum sedikit ya. Buka mulutmu dan tersenyumlah. Senyumlah kepada anak, istri, suami, keluarga yang ada di rumah, yang ada di studio bisa senyum ya. Karena Tuhan senang dengan orang yang selalu gembira. Amsal Salomo berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jangan loyo, jangan seperti muka pepaya, muka 45. Tapi marilah kita bersuka cita, marilah kita bergembira, kita bersyukur pada Tuhan. Karena anak-anak Tuhan itu punya roh gembira, punya roh sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyi lagu yang berkata, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Haleluya. Mari. Ya, yang ada di rumah, mari bernyanyilah bersama kami. Ya, mulai.
akan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, haleluya. Puji Tuhan. Saya beri tema malam ini pemulihan. Saya akan bertolak dari kitab Yoel. Saya akan menyampaikan ini dengan cara sederhana saja. Mari kita buka kitab Yoel pasal pertama. Ayat 2 mulai, kitab Yoel pasal pertama, ayat 2 mulai. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat.
dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arahku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah, berlilitkan kain gabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan datang pada Nabi Yoel menyampaikan tentang situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu dan pada saat yang akan datang. Ada beberapa hal yang disampaikan Tuhan dalam kitab Yoel ini. Yang pertama yang kita bacakan tadi tentang tulah yang datang dari belalang-belalang. Jadi ada belalang-belalang yang menghantam pertanian dari Israel. Kemudian ada bagian lain yang dibahas dari kitab Yoel ini, yaitu tentang seruan untuk bertobat, seruan untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan rupanya kembali ke jalan Tuhan ini merupakan syarat mutlak dari pemulihan tanah, dari pemulihan hasil pertanian. Jadi kalau mereka mau mengalami pemulihan dalam pertanian mereka mau mengalami pemulihan di dalam perekonomian dan keuangan mereka, maka harus ada tindakan rohani. Jadi harus ada aktivitas rohani, dan aktivitas rohani itulah yang akan membuat terjadinya pemulihan di negeri itu. Dan yang ketiga yang saya perhatikan dalam kitab Yoel ini, yaitu karunia-karunia roh yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yoel. Jadi akan ada karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan kepada umat Allah yang sudah mengalami pemulihan. Dan yang keempat adalah hukuman Tuhan atas bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa yang di sekitar umat Allah yang rupanya memberikan gangguan, yang memberikan musibah, kecelakaan, kerugian bagi umat Allah, itu akan dihakimi, akan dimusnahkan oleh Allah sendiri. Nah, itu ada 4 hal yang dibahas dalam kitab Yoel. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang ada di rumah, pada zaman Perjanjian Lama, kita tahu bersama bahwa Israel itu mengalami hukuman Tuhan yang begitu parah, ya. Setelah mereka terbagi menjadi 2 kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ada Israel, ada Yehuda. Yehuda terdiri dari 2 suku, dan Israel terdiri dari 10 suku. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa 10 suku, yaitu kerajaan Israel, dibuang ya ke Syria dan beberapa negara, ya, dan kehilangan jejak. Ada 2 suku
yaitu Yehuda dan Benyamin, diizinkan Tuhan dibuang ke negara atau kerajaan Babilonia pada abad ke-6, ada kurang lebih tahun 600-an ya, 606 sebelum Masehi. Kerajaan Nebukadnezar datang menyerang kerajaan Yehuda dan menghancurkan kerajaan Yehuda dan membawa penduduk Yehuda, para bangsawan, keturunan-keturunan raja, para pejabat di bawah sebagai tawanan ke kerajaan Babilonia. Dan kita tahu bahwa pada saat itu kerajaan Babilonia merupakan kerajaan terkuat. Ia memerintah sekian lama. Dan kemudian Tuhan membangkitkan kerajaan yang lain pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ya. Tuhan membangkitkan kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Media dan Persia pada sekitar 500-an, tahun 500-an. Dan kerajaan Persia ini mengalahkan kerajaan Babilonia. Dan umat Allah, baik mereka yang ada dalam tawanan dan mereka yang ada di Yehuda, tetap masih dalam kendali kerajaan yang menggantikan kerajaan Babilonia. Nah, setelah kerajaan Babilonia itu dikalahkan oleh kerajaan Persia, kita tahu dalam sejarah Alkitab, Yehuda yang ada dalam tawanan itu dikembalikan Tuhan ke Yerusalem. 70 tahun lamanya mereka berada dalam tawanan, ya, diperhamba, diperbudak, menderita, mereka menjerit, mereka berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya kasih karunia Allah turun atas umat Allah yang ada di tawanan, dan mereka dikembalikan Tuhan ke Yerusalem. Tapi kita lihat setelah mereka dikembalikan Tuhan ke Yerusalem, mereka tidak bangkit secara politik. Kerajaan ini tidak kuat lagi seperti sedia kala. Seperti pada zaman Raja Daud, seperti pada zaman Raja Saul, Raja Salomo, ya. Mereka tetap menjadi kerajaan yang dikuasai oleh kerajaan yang kuat pada waktu itu. Nah, setelah kerajaan Media dan Persia, pada abad ketiga, bangkitlah satu kerajaan yang begitu hebat, yang dipimpin oleh Alexander Agung, yaitu kerajaan Yunani. Ia mengalahkan kerajaan Persia, dan dia menguasai kawasan itu. Begitu lama kerajaan Yunani menguasai kawasan yang dahulu dikuasai oleh Persia, dan bahkan kerajaan yang dikuasai oleh Yunani itu lebih besar daripada dari kawasan yang dikuasai oleh Media dan Persia. Dan kita lihat bahwa umat Allah, umat Israel tetap dalam kondisi dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan yang lebih kuat pada waktu itu. Mereka tidak bisa bangkit seperti dahulu kala. Sampai pada tahun 63 sebelum Masehi, bangkitlah satu kerajaan yang lain yang mengalahkan kerajaan Yunani, yaitu kerajaan Roma. Ya, jadi Roma ini merupakan kerajaan yang bangkit sebelum Masehi, tahun 63 sebelum Masehi, mengalahkan kerajaan Yunani, dan dia terus berkuasa sampai kira-kira pada tahun 400 Masehi. Begitu lama kerajaan Romawi berkuasa. Dan kita lihat kerajaan berganti kerajaan, raja berganti raja, kekuasaan berganti kekuasaan, dan semua kekuasaan yang berganti itu saya percaya atas izin dan atas kendali Tuhan. Dan umat Israel tidak dapat bangkit dari keterpurukan mereka, dari kondisi yang sulit, dari kondisi yang menyedihkan, kondisi yang membuat mereka mengalami krisis yang begitu dalam.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel adalah suatu kebenaran yang terjadi pada waktu itu, di mana umat-umat Allah telah mengalami keterpurukan yang begitu dalam, baik secara ekonomi, secara politik, maupun secara keagamaan atau religius. Jadi keadaan ekonomi sama terpuruk, keadaan politik mereka bernegara juga terpuruk, merosot. Keadaan kerohanian mereka, keagamaan mereka juga terpuruk. Inilah yang membuat umat Allah yang lain itu berseru kepada Tuhan. Mereka menjerit kepada Tuhan. Mereka menangis, terus menangis di hadapan Allah. Pada kitab-kitab yang lain dikisahkan bagaimana orang-orang tua menangis, bagaimana anak-anak muda menangis, bagaimana para imam menangis, menjerit berseru kepada Tuhan. Sampai di dalam kitab Yeremia, Tuhan berkata, memberikan janji, memberikan jaminan kepada Israel, kepada Yehuda, bahwa masih ada harapan. Para petani sudah bekerja begitu hebat dengan optimal. Para petani sudah terjun ke ladang mereka masing-masing, sudah membangun kebun-kebun mereka, memperbaiki pertanian mereka. Tetapi setelah pertanian itu mau panen, setelah tumbuh-tumbuhan itu mau panen, sudah matang, tiba-tiba datanglah pasukan belalang yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menyaksikan di ladang bagaimana belalang memakan habis hasil kebun. Hanya dalam tempo yang singkat, Bapak Ibu. Bukan dalam tempo yang lama. Temponya singkat sekali. Hanya waktunya semalam saja. Sementara para petani itu tidur, beristirahat di rumah mereka masing-masing, malam hari datanglah belalang-belalang yang kelaparan. Kemudian menghajar semua tumbuh-tumbuhan itu. Sekejap, hanya semalam. Tanaman yang begitu menjanjikan ludes, habis daun-daunnya, habis batang-batangnya yang kecil-kecil, yang halus-halus itu habis dihajar oleh belalang-belalang. Hanya temponya satu malam saja. Ini wabah, ini tulah yang luar biasa yang menimpa Israel, yang menimpa umat Allah. Pertanian yang sudah menjanjikan ludes, habis dihajar oleh belalang. Tak ada sisa. Yang ditinggalkan oleh belalang yang satu dimakan oleh belalang yang lain. Yang ditinggalkan oleh belalang yang lain dihajar oleh belalang yang lain lagi. Ada 4 jenis belalang dikatakan dalam kitab Yoel ini yang menghajar pertanian umat Allah, sehingga tak ada sisanya. Kemudian Bapak Ibu, disampaikan dalam ayat yang lain, ada pasukan yang begitu kuat. Bukan hanya belalang, tetapi ada pasukan dari kerajaan yang begitu kuat, yang mengambil, yang menghantam pertanian umat Allah. Bayangkan Bapak Ibu, mereka sudah berpikir mungkin bulan depan sudah bisa mendapatkan hasil. Mereka sudah gembira, berpikir, wah minggu depan akan panen raya. Tapi tiba-tiba hanya dalam tempo sesingkat-singkatnya, semua harapan, semua mimpi itu, semua rencana-rencana yang indah
semua sukacita itu hilang lenyap. Hanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sukacita, kegembiraan, mimpi-mimpi yang indah, rencana-rencana yang indah berganti menjadi tangisan yang luar biasa. Inilah yang terjadi. Semua menangis. Cerita terdengar di Yehuda. Tidak ada yang tidak menangis. Semua menangis, menjerit. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa yang menyebabkannya? Waduh, sudah berusaha, sudah bekerja, sudah berharap, sudah bermimpi, tapi tidak jadi kenyataan. Mimpi-mimpi itu ternyata hanya mimpi di siang bolong saja. Haleluya. Mereka berseru kepada Tuhan, kenapa kok bisa begini? Kenapa? Tuhan berfirman kepada Yoel, serukanlah. Saudara perhatikan apa yang disampaikan di sini. Ayat 13. Saya akan bacakan. Ini firman Tuhan melalui Yoel. Yoel pasal 1. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Perhatikan dulu di sini. Bahwa bersamaan dengan krisis ekonomi, krisis pangan yang terjadi di tanah di mana umat Allah tinggal, terjadi juga krisis rohani. Terjadi kemerosotan moral yang begitu dalam, begitu parah di tengah-tengah umatnya. Tidak ada lagi mezbah korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tak ada lagi api yang membakar korban kepada Allah. Tak ada lagi mezbah yang dibangun. Tak ada lagi pelayanan di rumah Tuhan. Tidak ada lagi aktivitas rohani yang dibuat oleh para imam, oleh pelayan-pelayan Tuhan. Tidak ada lagi pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Tidak ada lagi penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Tidak ada lagi doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Tak ada lagi puasa dalam sabat yang kudus yang dinaikkan kepada Tuhan. Tak ada lagi aktivitas rohani yang dikerjakan oleh umat Allah kepada Allah mereka, kepada Yahweh, kepada Yehova, kepada Adonai. Nama kata ganti nama Allah yang diberikan kepada Israel. Tidak ada lagi sebutan seruan kepada Adonai. Tidak ada lagi renungan firman Tuhan yang dibacakan, yang disampaikan oleh para nabi, para imam. Kosong, kering. Kekeringan bukan hanya melanda tanah secara fisik, secara lahiriah, tetapi kekeringan melanda setiap jiwa, setiap rohani, kehidupan rohani dari umat Allah. Karena tidak ada lagi asap yang berbau harum yang dicium oleh Tuhan. Dan tak ada lagi embun yang dari sorga turun atas umat Allah membasahi hati dan jiwa mereka. Kekeringan melanda umat-umat Allah. Itulah sebabnya syarat utama yang diberikan Tuhan, bagaimana supaya tanah mengalami pemulihan. Syarat utama yang diberikan Tuhan, bagaimana supaya pertanian mengalami pemulihan. Syarat utama yang diberikan Tuhan, bagaimana supaya perekonomian mengalami pemulihan. Syarat utama yang diberikan Tuhan kepada umat Allah, bagaimana supaya keadaan bernegara, berbangsa itu mengalami pemulihan. Ayat ini kita baca, Bapak Ibu.
ayat 14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin melanda tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Saya akan bacakan satu ayat lagi, pasal 2 ayat 1. Kemudian nanti kita akan sambung pada minggu besok ya. Ayat 2. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Haleluya. Ini perintah. Saya melihat ini sebagai perintah, bukan hanya sekedar himbauan saja, tetapi perintah dari Yang Maha Tinggi, perintah dari pencipta serwa sekalian alam, pencipta alam semesta. Ini adalah perintah dari yang berdaulat atas kehidupan manusia, adalah perintah dari Raja di atas segala raja, Tuhan yang Maha Tinggi. Berkumpullah semua hamba-hamba Tuhan. Pulihkan keadaan rohanimu. Pulihkan aktivitas rohani. Pulihkan mezbah Tuhan. Pulihkan aktivitas di dalam rumah Tuhan. Berdoalah. Yang tidak berdoa lagi, berdoalah. Yang tidak lagi menyembah Tuhan. Yang tidak lagi memuji Tuhan, angkatlah pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Yang tidak lagi membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari mulailah membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Yang mulai malas melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah, mulailah lakukan kebenaran firman Tuhan. Mulailah bersikap taat, bersikap setia terhadap firman Allah. Tunjukkanlah rasa hormat kita kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan. Tunjukkanlah rasa takut kita yang begitu dalam kepada Tuhan kita. Tunjukkanlah ketergantungan kita kepada Tuhan. Tunjukkanlah sikap berharap kita kepada Allah kita yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas bumi ini, yang berdaulat atas semua aktivitas dalam dunia ini. Mari hidupkanlah api yang akan membakar korban dan membawa wangi-wangian kepada Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Pemulihan bisa terjadi bagi hidupmu, bagi keluargamu, apabila engkau mengaktifkan, mengoptimalkan aktivitas rohani dalam hidupmu, dalam keluargamu. Ingat, bagi kita aktivitas rohani menentukan
kita mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Tanpa aktivitas rohani, kita tidak akan pernah mengalami perkara besar dari Allah kita. Tetapi kalau kita mengoptimalkan aktivitas rohani dalam hidup kita, secara pribadi, dalam keluarga rumah tangga, maka saya percaya firman Allah berjanji, kita akan menikmati kemuliaan Allah yang luar biasa. Haleluya. Aktivitas rohani dapat kita lakukan di mana saja. Saat ini pemerintah menghimbau kita untuk tidak beraktivitas di gereja dengan kegiatan-kegiatan mengumpulkan massa yang besar. Tetapi ingat bahwa kebijakan pemerintah, himbauan pemerintah itu tidak akan menghalangi kita melakukan aktivitas rohani. Banyak cara yang bisa kita buat. Di rumah kita bisa buat aktivitas rohani dengan berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Saya percaya kalau seluruh umat Allah berdoa, memuji, menyembah Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan bersatu hati mohon kepada Allah, maka ini akan berlalu dengan cepat. Ini akan berlalu dengan cepat. Haleluya. Semua mau pemulihan. Saya mau pemulihan. Presiden kita mau pemulihan dengan cepat. Para menteri pemerintah kita mau pemulihan dengan cepat. Mari, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Allah, kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita dukung pemerintah, biarkan pemerintah melakukan apa yang mereka harus lakukan. Tetapi kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan kita harus lakukan ini dengan optimal. Mereka sudah melakukan dengan optimal. Semua tindakan medis, semua tindakan-tindakan ilmiah dilakukan dengan optimal. Kita, apa yang kita bisa buat? Apa kita hanya akan menjadi penonton saja? Tidak, Bapak Ibu. Kita lakukan dengan optimal aktivitas rohani. Mari kembalikan. Lakukan dengan optimal aktivitas rohani. Menyembahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoalah dan berpuasalah kepada Allah. Besok hari VCS akan mengadakan doa puasa. Kami akan berdoa dan berpuasa sepanjang hari di tempat ini. Berdoa bagi bangsa, minta pemulihan bagi bangsa, minta perlindungan bagi umat-umat Tuhan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa kondisi ekonomi, dampak terhadap kondisi sosial ekonomi bangsa itu lebih berat daripada kematian. Haleluya. Mari kita berdoa. Minggu depan saya akan melanjutkan pemulihan yang saya ambil dari kitab Yoel. Saya harap Bapak Ibu masih dapat mengikuti program ini pada minggu depan. Pada hari Jumat minggu depan, saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu. Haleluya. Glory bagi namamu. Haleluya. 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 Haleluya.
ada di rumah, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Siapapun Anda, ini saatnya kita tunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan, sikap ketergantungan kita kepada Tuhan. Jangan main-main dengan kondisi dunia hari-hari ini. Jangan main-main Bapak Ibu. Jangan anggap cuek dengan apa yang sedang terjadi. Tapi marilah kita menghidupkan, mengoptimalkan aktivitas rohani kita, sikap hati kita, jiwa kita kepada Allah. Tunjukkanlah pertobatan yang sungguh-sungguh dari dalam hidupmu, pertobatan yang sungguh-sungguh dari keluargamu, dari rumah tanggamu, supaya kau bisa menikmati semua janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan haleluya. Pejamkan matamu. Ambil waktu 1 menit saja untuk menyembah Dia. Kiara mata kiala masangkala mata kiala masika. Kiala mala mala mata kiala masangkara mata kiala mala 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 mala. Kira mata kiala mala 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 mata kiala masangkara mala 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 mala. Kiara mata kuyala mata kiala masangkala makuyala mala 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 mala. Ura mata kiala masikala mata kiala masangkala mala makuyala mata kiala masikala mala. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang tangan yang indah bagi kami anak-anakmu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah memiliki Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan sudah mengalir dan menjadi milik kami semua Tuhan. Kami tidak akan pernah takut dengan apapun juga yang terjadi dalam dunia ini, karena kuasa Allah ada bersama kami. Karena perjanjian firman-Mu ada bersama kami Tuhan. Hanya kami berdoa buat bangsa ini. Biarlah kiranya Tuhan tolong bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa ini. Tuhan tolong pemerintah kami, Presiden, pemerintah pusat, daerah, sampai di desa-desa. Tuhan beri hikmat, beri kekuatan untuk memimpin bangsa ini di jalan Tuhan, menurut kehendak-Mu ya Bapa. Tolonglah semua masyarakat Indonesia biar bisa bergandengan tangan, bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah besar yang sedang dihadapi oleh bangsa ini.
Biarlah terjadi keselamatan yang luar biasa atas bangsa kami di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi. Jemaat PCS dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan penuhkan mereka dengan kemuliaan. Umat-umat-Mu dimanapun berada, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, Tuhan penuhkan, berkatilah, penuhkan dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Segala keperluan dan kebutuhan mereka sehari-hari, Tuhanlah yang mengadakannya. Tuhanlah yang mencukupkannya. Berkatilah tanah Indonesia Tuhan, berkatilah udara Indonesia, berkatilah pertanian Indonesia, berkatilah lautan Indonesia, berkatilah apa yang dikerjakan di bangsa ini yang baik, yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan pengagungan hanya bagimu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala berkat dan kemuliaan Tuhan bagi kami. Haleluya. Semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa lagi dalam program Kebaktian Minggu yang akan disiarkan langsung melalui Facebook dan siaran tunda melalui YouTube Efrat Poweruntu. Siapkanlah peralatan elektronik Bapak Ibu untuk mengikuti siaran langsung kami Gereja VCS Surabaya. Tuhan memberkati. Haleluya.